Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Wa ammal masbuq wa huwa diddul muwafiqi fa idza raka'a al-imamu qata al-fatihata liyarka'a ma'ahu wa saqata anhu baqiyatuha. Fa in qara'a al-fatihata fa fatahu ar-ruku'u fi ma'al imami bi an lam yatma'inna qabla irtifa'il imami an aqallihi laghat rakathu idza lam yudrik ma'al imami ruku'aha wa yuwafiquhu fi ma huwa fihi ba'du. Falau raka'a amidan aliman bit tahrimi batalal salatuhu. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama sejenak untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kita. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saudara kita yang wafat tadi siang, Bapak Israfil, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya Jannatun Na'im ala hadzin niyah. Al-Fatihah. Kapan dimakamkan beliau? Jam berapa? Jam berapa pemakamannya? Jam 10 besok. Oh, jam 10 besok. Baik, kita di tengah membicarakan sebenarnya tentang rukun salat jenazah yang belum maju-maju ini sampai dengan saat ini, sehubungan dengan adanya beberapa pembahasan yang itu juga tidak kalah penting ya. Dan pada malam ini yang memulai untuk memperdalam, menjelaskan, meluruskan tentang apa yang kita diskusikan pada minggu yang lalu terkait dengan seorang makmum yang masbuk. Muncul pertanyaan-pertanyaan pada minggu yang lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang masbuk ketika kondisinya imamnya makmum itu tidak selesai membaca Fatihah dan seterusnya, sampai dengan muncul kalau terlanjur membaca doa iftitah, makmum yang masbuk ini apa yang harus dilakukan. Itu penting sekali, karena kalau tidak salah langkah sedikit saja bisa sholatnya jadi batal. Ini yang penting, ini penting sekali. Nah, kemudian untuk menjadi dalil mengenai apa yang kita bahas pada malam ini, kita pakai kitab Nihayatul Zain, ini Salaful Fathul Mu'in, itu yang ditulis dan dikarang oleh seorang ulama besar sekali berdunia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau sangat alim dan banyak sekali kitabnya, dan ini salah satunya adalah Nihayatul Zain. Beliau menjelaskan tetek bengek orang yang masbuk dalam sholat, dan ini wajib kita tahu. Wajib hukumnya kita tahu. Kenapa wajib? Karena kalau kita melakukan kesalahan di dalam sholat kita sebagai seorang masbuk, maka bisa batal sholat kita, itu dia. Nah, di sini disebutkan bahwa
Wa ammal masbuq wa huwa biddul muwafiqi. Adapun seseorang yang masbuq. Ini dulu yang harus clear. Ini bukan sholat jenazah yang kita bisa bicarakan ini. Sholat yang bukan sholat jenazah yang bicarakan. Ya. Nah, sholat jenazahnya kita pending dulu karena sehubungan dengan ada perkembangan pada minggu yang lalu. Kalau ada makmum yang masbuk. Masbuk itu apa? Ini dulu. Makmum dikatakan masbuk ketika makmum telat datang. Ini dulu. Ya. Terus makmum ini kalau dia baca Fatihah secara utuh maka tidak selesai Fatihahnya imam ruku. Nah, itu dia. Itu nama orang masbuk. Seberapapun dia dapat. Bahkan ketika tidak dapat ya membaca Fatihah itu juga, apalagi itu tetap dikatakan masbuk. Jadi contohnya atau misalnya ketika imam sedang berada pada rakaat pertama, rakaat berapa saja, datanglah seorang di antara kita, imam dan makmum yang lain sedang pada posisi berdiri kan, pada rakaat keberapa silakan aja. Dan kita Allahu Akbar. Kita yang sebagai masbuk itu datang, Allahu Akbar. Apa yang kita baca ini yang jangan ingatkan, tolong yang dibaca adalah jangan lain selain Al-Fatihah. Tentu Al-Fatihah itu dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahu Akbar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Pak imam ruku. Ah, ini masbuk sudah. Ini yang nama masbuk, imam ruku. Nah, ketika imam ruku, maka orang masbuk ini harus ikut imam ruku, potong Fatihahnya tapi di sana. Ini dulu. Akan tetapi kalau dia datang, orang ini dia belakangan datang, Allahu Akbar, ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan waladdallin, ini bukan masbuk namanya orang ini. Ini bukan masbuk. Iya, bukan masbuk karena Fatihahnya selesai. Itu ukurannya. Jadi ketika Fatihahnya waladdallin belum ruku imam atau pas-pasan dengan waladdallin imam ruku, ini orang bukan masbuk namanya. Itu loh. Khusus untuk yang rakaat pertama tentunya. Jelas ini? Jelas ini? Jadi kalau sudah waladdallin misalnya pada rakaat pertama ya datang pada rakaat pertama waladdallin bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku terus. Ini orang ini bukan masbuk namanya. Ya, namanya apa? Muwafiq. Namanya orang ini orang muwafiq namanya. Muwafiq. Lawan masbuk. Ya, jadi ini rakaat pertama. Ya. Kalau rakaat kedua dia datang lain ceritanya itu. Berarti tetap dia masbuk. Walaupun dia tidak tutup Fatihahnya. Tetap dia katakan masbuk. Ya karena sudah ketinggalan beberapa rukun gitu. Tapi kalau pada rakaat pertama mulai yang namanya masbuk itu ketika orang itu datang ya Allahu Akbar langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imam Allahu Akbar ruku, maka yang bersangkutan ini orang masbuk gitu. Ya itu nama orang masbuk. Ya karena Fatihahnya tidak tutup. Tidak selesai baca Fatihah, ya? Itu yang bilang. Nah, jadi Fatihahnya harus dipotong, diselesaikan Fatihah dipotong aja. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ruku iman Allahu Akbar imam, potong Fatihahnya ikut ruku dia. Lasiki harus ikut ruku, Jangan sama sekali ditutuin Fatihahnya. Jelas ini? Ya. Atau bahkan sama sekali ketika Allahu Akbar makmum yang masbukin ruku imam sama sekali tidak baca Fatihah bismillah pun tidak dapat, ada kesempatan itu. Apa yang dilakukan? Ikut ruku juga. Ya itu dia. Jelas ini? Harus ikut ruku juga walaupun tidak dapat baca apapun dia. Ya, tetap
apalagi itu masbuk belas, jelas masbuk dia. Ya, tidak dapat Fatihah sama sekali. Yang dapat saja tetap masbuk, dia tidak dapat sama sekali masbuk dia. Tapi ikut ruku, tuh. Diharuskan ikut ruku. Nah ini dia. Nah di sini dikatakan faiza roka'al imamu qata'al fatihata. Kalau imam ruku, orang masbuk ini baca Fatihah, qata'al fatihata, Fatihahnya harus dipotong. Selesai sampai di sana. Terus liar ka'a ma'ahu. Dan ikut ruku sama imam. Nah itu dia. Potong Fatihah ikut ruku sama imam. Nah, apa konsekuensinya jika dia ruku sama imam? Wasaqata anhu baqiyatuha. Maka yang terjadi Fatihahnya kepotong, tapi sisa Fatihah ditanggung oleh imam, gitu loh. Itu namanya tanggungan imam. Fatihah yang potong itu sah sudah baca Fatihah utuh, seakan-akan dibaca Fatihah utuh. Karena itulah ya, maka rakaat itu dihitung. Nah itu dia. Maka rakaat itu dihitung. Itu tidak perlu nambah dari maksud saya. Tidak perlu nambah, itu rakaatnya utuh dihitung. Jelas lagi? Nah, kemudian, sudah jelas lagi? Kemudian, ibaratnya mengatakan fa'in qara'al fatihata. Kalau umpamanya tadi Allahu Akbar, ruku imam, seharusnya dia ruku kan? Akan tetapi makmum ini mungkin karena dia tidak tahu atau karena dia apa, mungkin dia baca Fatihah, imam ruku. Nah, berarti dia tidak ikut ruku sama imam. Ini bagaimana kan itu? Ini bagaimana? Fafatahur ruku umal imam, maka yang bersangkutan jadi Allahu Akbar, ruku imam tengkulan, dia baca Fatihah. Nah, Fatihah kan agak panjang. Lah baru dia baru dia meruku imam naik. Nah, ini dia. Jelas ini? Nah, apakah makmum ini ruku atau tidak setelah imam naik? Itu pertanyaannya. Di sini dikatakan bahwa ya Fafat rukmal imam bi allam yatma'inna qabla irtifa'il imami an aqalli lagat raka'atuhu. Nah, kalau ya imam sudah naik dia ruku atau imam belum naik tapi ketika dia mau ruku imam naik. Artinya orang ini tidak dapat bersama imam ruku, namanya gitu. Jelas ini? Ya, jadi berselawanan apa namanya? Berpapasan dia. Allahu Akbar, imam naik dia imam. Ini namanya tidak dapat sama imam, tidak dapat ruku sama imam. Orang yang dapat ruku sama imam maksudnya itu adalah orang yang ketika imam sedang ruku, dia ruku dapat ruku sama imam. Ukuran tumaninah saja itu ukurannya. Kalau dapat ukuran tumaninah, masih dia katakan dia tidak dapat ruku sama imam. Ini yang pokok. Allahu Akbar, masih imam ruku dapat sama imam ruku, mana-mana sekedar bacaan ukuran subhanallah gitu. Nah, berarti dia dapat ruku sama imam namanya. Kalau tidak dapat, kalau dia ruku, dia turun ruku, tidak ada sempatnya sama imam sedikit pun. Waktunya imam naik berselewanan, jadinya ini orang ini tidak dapat ruku sama imam namanya. Nggih, sila. Nggih, sila. Assalamualaikum. Di masjid di luar dari kita, dia ikut seperti imam. Artinya Allahu Akbar ikut. Tapi pas ruku imam, dia masih lanjutkan baca apa, Fatihah ke apa. Nah, sampai dia berdiri baru dia ruku. Apakah itu termasuk rukun apa gimana Ustaz? Ya. Sampai niki? Okay. Kalau itu lain lagi permasalahannya. Lain lagi cerita yang itu jawabannya gitu. Kalau yang tadi yang belakangan kita yang pelonggo itu, ini kan orang bukan masbuk namanya. Ini dia. Ini bedanya. Tidak masbuk dia.
Ya, makanya itu yang jelaskan. Ketika dia orangnya Allahu Akbar, terus imam mungkin agak cepat imam baca Fatihah atau apa, dia belum selesai baca Fatihah gitu loh. Belum selesai baca Fatihah orang ini, tapi jadi Allahu Akbar imam, dia ikut Allahu Akbar kan? Ikut Allahu Akbar dia sama-sama, berarti dia tidak masbuk ini. Dia baca Fatihah, imam baca, kemudian baca Fatihah, akan tetapi dia mungkin agak ngalet baca Fatihahnya, gitu misal ini. Agak lambat baca Fatihahnya. Kemudian imam ruku, dia belum ruku. Nah, ini dia. Belum ruku imam kan? Nah, masih dia belum selesai Fatihahnya mungkin. Ya, ruku. Sampai dengan imam naik sudah i'tidal, masih belum selesai misalnya. Masih belum selesai. Dan seterusnya. Apakah makmum semacam ini mau ngapain kan gitu pertanyaannya. Nah, karena makmum semacam ini dia tidak masbuk, maka dia harus ruku. Itu bedanya. Dia harus ruku makmum ini. Biarin aja. Sampai dengan kapan dia? Nah itu dia pertanyaannya. Imam ruku, imam i'tidal, masih dia sampai di imam sujud. Nah, misalnya baru selesai Fatihahnya, apa yang dilakukan? Dia tetap ikut ritme ruku, sujud, i'tidal, sujud gitu. Malik jadinya. Susah memang itu aturannya. Bukan sah lagi. Memang itulah syariatnya. Tapi dengan catatan dia orang bukan masbuk. Nah itu loh. Dia orangnya adalah orang muwafiq. Sah. Nah, sampai kapan misalnya itu dia? Sampai kapan misalnya? Kalau sampai imam naik rakaat kedua, misal dia masih belum selesai Fatihahnya, berarti dia nyambung sama imam sudah naik pada rakaat kedua. Dia masih rakaat pertama. Belum selesai kan? Bagaimana kalau yang ini? Ketika sampai begitu, sebelum sudah sampai rakaat kedua imam ini, dia harus ikut imam pada rakaat kedua itu. Itu loh. Lah, harus ikut imam pada rakaat kedua itu. Berarti rakaat yang ini tidak kepake gitu loh. Tidak kepake dia itu. Bagaimana dong? Tambah nanti rakaat setelah salam imam. Yang dia lakukan sendiri sebelum mengikuti imam itu tidak dipakai. Bukan tidak dia ngapain kan, misal ekstrimnya kasusnya ekstrimnya tidak dia Allahu Akbar makan dia mau orang muafik, terus baca Fatihah, mungkin apa bacaan Fatihahnya mungkin ngalir sekali dia kan, misal ngalir sekali ya banyak, tidak selesai Fatihahnya, imam ruku belum selesai Fatihahnya, misal ini contoh ekstrim. Imam ruku, imam i'tidal, imam sujud pertama, imam duduk sujud antara dua sujud, imam sujud kedua, tidak selesai Fatihah ini gitu loh. Naiklah imam ke rakaat kedua. Jadi sampai di sana, kalau sudah sampai rakaat kedua, tidak boleh malik dia lagi yang ini aja. Tidak boleh dia ruku sujud, tidak boleh. Dia harus ikut imam pada rakaat kedua itu. Tidak boleh ruku, sujud dan seterusnya. Dan sholatnya sah. Jelas niki? Nambah. Ya satu rakaat kalau memang satu rakaat tadi yang terjadi. Kekurangannya. Satu rakaat dia nambah tadi. Sah sholatnya. Memang itu syariatnya. Ini yang kita bicarakan orang masbuk kan. Orang masbuk. Nah, di sini dikatakan bahwa fa'in qara'al fatihata. Orang masbuk dia baca Fatihah, baca Fatihah, kemudian patah ruku ma'al imam. Dia tidak dapat ruku sama imam. Ini dia. Baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Dia lambat datang kan, dia masbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus dia baca Fatihah. Imam ruku kan tidak peduli. Imam ruku dia tidak peduli kan ini orang ini. Dia tidak peduli orang ini. Tetap baca Fatihah dia. Mungkin kan tidak tahu atau apa mungkin. Imam naik untuk i'tidal, imam naik untuk i'tidal, tutuplah Fatihahnya dia kan misalnya pada saat itu. Tapi imam sudah pada posisi i'tidal kan. Jelas nih? Nah, orang ini lalu ngapain? Kan itu pertanyaannya. Orang ini tidak boleh ruku.
Tidak boleh rukuk sendiri. Jelas ini? Tidak boleh rukuk sendiri ini. Kalau ketika imam itu naik atau imam pas papasan caranya, anunya. Ya, papasan dia turun, imam naik gitu loh. Ini namanya orang tidak dapat sama imam, rukuk sama imam. Orang macam ini apa? Orang macam ini juga tidak boleh rukuk sendiri gitu loh. Jelas ini? Tidak boleh rukuk sendiri. Nah, konsekuensi apa? Ya, konsekuensinya apa? Falau raka'a amidan alimam bitahrim batalah salat. Kalau dia ruku dengan sengaja, dia ruku sendirian, imam tidak ruku, dia salatnya justru batal salatnya. Ini maksud dia. Salatnya batal. Ayo. Kalau dia ruku sendiri, batal jadinya salatnya. Dan dikatakan bahwa ini katakan ulama mengatakan sini alimam bitahrimi. Dan hukum rukunya apa? Haram ruku itu. Nah ini dia. Alimam bitahrimi. Hukumnya haram ruku itu. Mana haram, mana batal sholatnya dibikin. Itu dia. Ya? Dua mau. Dua kepatalan. Dua fatal. Ini sila. Saya ingin tanya. Jadi yang paling afdal sholat itu ada berjamaah itu adalah bersamaan. Gerakannya, apakah ruku maupun sujudnya harus bersamaan kan? Bukan. Terus? Nah, kalau misalnya sekarang kita masih i'tidal, kemudian imam sujud, baru dia bilang Allahu Akbar. Jadi mohon maaf saya agak peragakan saja begini. Kan sampai Allah liman hamidah kan? Nah, tiba-tiba imam ini baru setelah dia begini baru bilang Allahu Akbar. Nah, sekarang sementara kalau kita ikuti di situ, katakanlah kita sakit naen berembih. Oke, baik, bagus. Nah, makanya berkembang terus ini masalahnya, bagus. Ya, baik. Mengikuti imam maksudnya adalah yang maksud dengan mengikuti imam di sini dapat sama-sama sama imam pada rukun fi'li tersebut. Apa maksudnya? Itu nama dapat sama imam. Misalnya dalam hal ruku, orang yang dikatakan dapat ruku sama imam adalah orang yang ketika dia ruku, imam masih pada posisi ruku dan dia dapat waktu sekedar ukuran baca subhanallah, itu orang dapat sama imam namanya. Jelas ini? Nah, itu dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pergerakan tadi. Bergerak mengikuti imam ada kemungkinan tiga pola. Bergerak mengikuti imam. Contoh misalnya, imam sama makmum berdiri pada posisi i'tidal. Kan mau sujud ini, imam ini mau sujud, termasuk kita kan. Nah, imam ya turun untuk sujud. Imam turun untuk melaksanakan sujud. Tadi pertanyaannya yang nggak pebal yang mana? Ada itu maksudkan tiga pola. Kalau imam ini sama makmum gerakannya ini persis mengikuti imam, gerakannya persis. Sama persis gerakannya, bukan anunya, gerakannya maksudnya. Gerakannya begitu ini sampai di kepala imamnya sujud, samaan bergerak. Ini namanya apa? Ini samaan. Yang samaan begini, makmum ini hukumnya makruh. Pergerakannya sama dengan imam seperti itu. Makruh hukumnya, bersamaan. Makruh. Mana yang tidak makruh? Yang tidak makruh adalah imam pak niat belum itu ngikuti. Nah, belakangan dia. Itu tidak makruh yang itu. Tidak masuk. Tapi itu yang kaitannya dengan sholatnya apa makruh, tidak makruh atau haram dan sebagainya, pekerjaannya itu.
Nah itu. Jadi, kalau itu samaan makruh. Kalau umpamanya duluan si makmum ini pek loh. Ini kan ada pola yang kedua. Pak makmum ini duluan, dia imam belum, masih begini dia. Ini bagaimana? Ini hukumnya haram. Yang mana yang haram, Ustaz? Yang makmumnya, soal imamnya tak masalah pada itu. Yang saya tanyakan adalah begitu dia plot baru dia bilang Allahu Akbar. Tak belum mau sampai ke sana, tapi ini dulu gerakannya dulu di anu. Termasuk berdiri ya tidak ini. Nggih. Ini. Yang tambahkan. Kapan imam itu mengucapkan takbir ketika mau sujud? Itu yang mau ke sana dulu ini tuh. Ini jadi gerakannya dulu maksud yang. Jadi gerakannya dulu ini supaya kita benar cara bergerak dalam ketika kita mengikuti imam. Jadi kalau samaan Allahu Akbar samaan sama makmum samaan itu hukumnya makruh. Kalau duluan makmumnya duluan jatuh kepalanya di tempat sujud, imamnya masih begini, itu makmum ini mendapatkan dosa haram. Dosa dia dapat. Itu dia, itu yang makanya gerak ini namanya gerakannya yang dia lihat. Hukumnya haram. Makmum ya hukumnya haram dia menduluan. Itu yang salah. Tidak boleh tidak sabar. Nah, bagaimana yang afdal? Nah, itu kan saya bicarakan afdal. Nah, yang afdal adalah Allahu Akbar. Nah, jadi bacaan Allahu Akbar itu dibaca oleh imam ini pada saat mulai bergerak sampai dengan di ujung ini gitu loh. Itu yang seharusnya. Jadi bacaan itu namanya takbir intiqal. Ya, jadi itu yang takbir intiqal. Takbir intiqal itu dibaca oleh seseorang, baik imam maupun siapa saja gitu loh. Ketika mulai bergerak Allahu Akbar. Nah, itu selesai di sana. Itu yang benar. Nah, ketika itu yang dipraktikkan oleh seseorang yang salah secara benar seperti itu, maka afdalnya bagi makmum adalah afdal bagi makmum adalah dia melakukan pergerakan dari i'tidal posisi berdiri kepada sujud setelah imam bar gitu loh. Itu yang afdal. Nah, itu sana. Ya. Jadi itu idealnya kan tadi seharusnya seperti itu. Allahu Akbar. Nah, itu dia. Begitu bergerak jadi Allah. Jadi Allah Akbar itu mengikuti gerak, mengikuti panjang pendeknya Allah, tergantung geraknya. Itu loh. Itu seharusnya. Jadi Allahu Akbar. Bagaimana kalau umpamanya kasus tadi itu diam dia. Wah, Allah. Begitu sudah begini Allahu Akbar. Apa? Nah, itu dia. Enggak. Yang ini hukumnya makruh. Imamnya, makmumnya. Enggak, makmumnya orangnya makmum ikut. Jadi makmum itu kan ikuti Allah. Kan dia sendiri yang Allah Akbar. Imam ini yang baca atau siapa yang sholat saja. Mau makmum yang begitu juga makruh. Mohon maaf nih Pak Ustaz. Okay. Ya, kemarin ada hari yang lalu. Ada imam kita memang seperti itu. Ya harus enggak usah berhenti itu. Ya, itu syariatnya. Jadi jangan begitu lagi. Yang memang kita panuti. Ya, jadi enggak begitu. Ya, jadi enggak begitu. Jadi kalau membaca Allahu Akbar, bacaan Allahu Akbar itu bukan dibaca waktu sujud. Itu bacaan berarti dia dimasukkan ke bacaan sujud jadinya. Pak, itu berarti dia lain bacaannya, dia ada tambahan Allahu Akbar waktu sujud. Itu bukan begitu. Dan itu hukumnya makruh. Dan perlu diingat, pekerjaan makruh itu yang kita lakukan itu akan menghabisi pahala sholat berjamaah kita untuk kasus sujud itu gitu loh. Jalan. Allah Akbar. Aku sudah gini. Berapa larang gue. Jadi kan banyak kalau sudah berdiri bilang Allah. Itu yang makruh itu. Itu yang makruh. Ya siapa lah itu, makanya saya perbaiki. Selalu kita harus perbaiki sholat kita. Ya, kita perbaiki. Ya Allah. Nah itu.
Jadi bukan sudah masuk, karena itu ingat, perlu diingat bahwa itu hukumnya makruh. Dan perbuatan makruh dikatakan para ulama bahwa kalau kita melakukan perbuatan makruh pada suatu bagian sholat, misalnya dalam tadi sujud, misalnya saya baca itu makruh hukumnya, Allah Akbar di sini, pahala sujud kita itu, pahala berjamaahnya hilang. Itu dia. Untuk yang sujudnya itu. Oh, yang baca yang seperti itu, yang melakukan begitu itu. Kalau makmum yang tidak begitu, tidak sih. Yang melakukan siapapun dia dalam kondisi tidak sholat tidak berjamaah itu berjamaah. Itu dia. Dan kenapa? Nilai sholat berjamaah itu hitungannya bukan total, per pekerjaan itu. Per pekerjaan itu. Jadi kalau umpamanya total 27, persekian berapa kali berapa seperberapa gitu untuk 27 itu yang hilang pada rakaat pada saat itu gitu. Hati-hati dengan yang namanya apa? Yang namanya makruh dalam sholat. Makruh itu kan satu hal yang dibenci, yang tidak disukai. Di bawah haram dia itu. Makanya hati-hati, jangan sampai hal makruh yang kita dapat kita menjaga hal makruh dalam sholat. Nanti insyaallah pada waktunya nanti ada 21, 27 berapa itu yang makruh dalam sholat. Ya, sampai 20-an itu. Ya, yang makruh itu nanti kita akan bahas. Oh iya, jadi itu insyaallah. Nah, itu dari satu. Jelas sedikit dulu? Ya, baik. Jadi kalau ada pertanyaan ibu-ibu jelas nih, ya ibu-ibu harus paham kan ini sholat masalahnya. Kita semua harus paham. Nah, kalau umpamanya kita melakukan kesalahan seperti ini, nah itu dah. Masalah kita kenapa? Tidak tahu misalnya kan? Tidak apakah ditolerir? Tidak ditolerir kita. Nah, siapa yang ditolerir? Cuma ada dua. Namanya jahil ma'zur namanya. Orang yang ditolerir ketika dia salah dalam ibadah, termasuk sholat, itu cuma dua kelompok manusia yang ditolerir kesalahannya. Dimaafkan. Siapa itu? Pertama, mereka yang baru masuk Islam. Wajar dia salah. Dan itu kalau dia kesalahan itu dimaafkan itu. Ini namanya orang jahil ma'zur namanya. Yang kedua adalah orang yang jauh posisi tempatnya di mana dia tinggal, tidak ada tempat nanya. Tidak, yang dia tidak tahu, memang dia karena jauh tempat di hutan Kalimantan sana di mana mungkin tidak ada guru, tidak ada apa-apa dia tempat nanya. Ada banyak orang, cuma tidak ada tempat nanya yang bisa itu. Nah, itu jahil ma'zur yang begitu itu. Kalau kita, nah ini dia. Kalau kita di sini ini kan banyak yang disianya. Atau ada tempat kita ngaji yang begini-gini kan, kita belajar yang begini-gini. Terus apa jadinya? Kalau salah tetap salah. Tidak ada alasan nanti. Tidak ada alasan. Oh, tidak tahu kita. Nah itu dia yang tidak boleh. Tidak tahu, saya tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Ya, memang dia kan benar-benar tidak tahu. Tetapi pertanyaannya, kenapa kamu tidak tahu? Besok di Isab itu begitu ditanya. Ya, kenapa kamu tidak tahu? Ya, ada tempat kamu nanya, tempat kamu belajar. Kan itu yang ditanya. Besok, Bapak kita bilang terus. Apa alasan kita besok? Ada tempat kamu belajar, ada orang ngaji di sana, ada tempat kamu belajar, ada tempat kamu nanya. Tidak bisa kita katakan tidak ada yang mau berogong. Kan tidak mungkin kita katakan, oh tidak ada. Ya bagaimana? Orang di alam sana kan tidak mungkin. Pasti kita jujur kan? Iya, kenapa kamu tidak ngaji? Akhirnya pertanyaan, kenapa kamu tidak ngaji? Dia bilang kan, malaikat yang nanya, Mbah, apa itu bilang terus? Kan kalah saja kita. Berarti kita salah ponisnya gitu. Itu persoalannya. Jadi kalau di dalam sholat ini yang dikatakan sir itu apakah bersuara atau jahat aja atau tapi silakan kalau ukuran sir niki adalah ketika kita mengucapkan bacaan sholat, ukurannya adalah ucapan kita itu kita hanya dengar sendiri, jangan sampai dengar orang lain. Itu nama sir. Itu nama sir. Ya cukup kita sendiri yang dengar.
dalam kondisi pendengaran kita normal, tapi ya ketika kita mengucapkan bacaan sholat, semua bacaan sholat ini ya kita baca, kita cukup dengar dengan sendirinya, dengar sendiri gitu, itu nama sir. Ketika ada orang dengar, tidak sir lagi namanya, gitu loh. Bukan ragu, berarti tidak sir lagi, itu jahar namanya, gitu loh. Ini namanya jahar. Dan hukumnya itu bagaimana? Apakah itu salah satu dari bagian yang kita bahas besok terkait dengan itu hukumnya makruh. Kalau kita seharusnya sir tapi kita jahar, makruh hukumnya. Sekali lagi, yang makruh itu akan menyebabkan habis pahala sholat kita pada saat itu. Enggak semua kita, semuanya. Nggih. Imamnya sebenarnya dia sir tapi jahat. Makruh atau jahar dia sir sama saja. Jadi makmum sir hanya seperti baca zikir itu hanya kita sendiri yang dengar. Casir jadinya kan untuk semua bacaan sholat. Dengan hukumnya kan beliau bilang tadi hukumnya Makruh. Imam khusus untuk imam, cuma ada dampaknya bagi makmum itu loh. Kalau imam yang mengerjakan makruh itu dampaknya bagi imam, bagi makmum ada. Makanya imam harus tahu. Ya, harus tahu ilmu yang begini. Barang masalah malah tegawe sengaja kan ini tambah besar lagi ini persoalannya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian ucapan itu yang semua atas semuanya. Ya, misal untuk bacaan sholat itu ucapannya ya ketika dituntut sir kita. Apa misalnya? Baik bacaan Allahu Akbar waktu pindah, Allahu Akbar. Nah, ada makmum misalnya, kan makmum harus sir itu. Nah, jadi imam saja yang boleh jahar ketika Allahu Akbar. Walaupun itu adalah sholat sir. Ngerti maksudnya? Ya. Imam dia harus jahar. Sunat dia jahar imam. Karena ada kan komando kan, komandan sholat. tapi khusus untuk gerakannya saja kan? Ya. Khusus untuk gerakannya saja misalnya Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah itu yang jahat. Nggih. Di luar itu Enggak. Sir, misalnya Allah. Ya. misalnya Ustaz, saya katakanlah jadi imam Allahu Akbar. Katakanlah saya sudah ada imam. Kemudian saya bilang Allahu Akbar, kabiran alhamdulillah berhenti. Itu jahar namanya enggak boleh. Makruh lagi. Ya. Makruh. Nah, itu dia. Jadi kalau umpamanya Allahu Akbar, imam terus ruku imam Allahu Akbar, ada makmum ikut Allahu Akbar besar suara, makruh itu. Itu dia. Itu makruh hukumnya itu. Ya, mudah-mudahan mulai. Ya itu belajar sholat yang benar. Yang Kalau gitu Ustaz, nggih. apakah secara pribadi atau sebagai takmir? Kalau ada imam yang seperti itu, tolong pijit. Tapi kalau kita berguru sama pijit dan pijit membina keagamaan, panggil dia ngomong. Nggih. Ini termasuk cara kita untuk untuk mengklarifikasi itu. Iya. Jadi kalau umpamanya sekarang siapapun yang jadi imam, siapapun kita gitu, ya mohon itu dilakukan sesuai dengan syariat. Nah, jadi kalau makmum misalnya seperti tadi ya, Allahu Akbar, makmumnya jangan ikut Allahu Akbar besar-besar gitu loh. Begitu misalnya imam ruku Allahu Akbar, makmum ini jangan Allahu Akbar juga, itu namanya jahar itu. Dan itu hukumnya apa kalau dia ikut Iya, kecuali ini ada kecualinya. Kecuali kalau makmum ketika imam itu kecil suaranya.
Ada yang sampai sana jamaahnya ndak dengar, atau bahkan ibu-ibu di sana ndak dengar suara imam. Allah, apa ndak dengar ini? Nah, berhak seorang makmum itu menjadi mubaligh, menyampaikan Allahu Akbar itu besaran supaya didengar. Nah, itu boleh. Makmumnya seperti itu. Kalau ndak ada alasan itu ndak boleh, asal artian makruh. Dan makruh itu adalah fatal akibatnya bagi seorang yang sholat yang tidak seharusnya begitu dilakukan itu. Nah, itu dia. Ya memang harus punya ilmu. Ya makanya yang jadi imam itu memang harus punya ilmu sholat. Baik. Jelas Niki? Yang? Arab pertanyaan. Oh sila, sila. Oke. Itu lagi masalah masbuk nih ya. Tapi. Misal nih kita sudah tahu bahwa imam itu akan ruku nih. Nah, sebaiknya kita nih apakah pas sambil jalan kita sudah pasang niat atau langsung sudah berdiri sempurna baru kita kemudian Allahu Akbar itu lapasnya atau niatnya yang utama supaya kita kejar niatnya. Jadi jangan berniat masih jalannya, enggak boleh. Jadi begitu kita sudah sampai berdiri tegak baru Allahu Akbar gitu. Itu maksudnya. Jadi niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram, bersamaan dengan Allahu Akbar. Nah. Ya, sekarang imam sedang ruku kan? Nah, langsung ruku, tapi ingat karena kita pada posisi berdiri mau ruku, setelah baca Allah Akbar takbiratul ihram juga kita baca takbir intiqal. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar yang pertama adalah takbiratul ihram, kita mau ruku karena imam sedang masih ruku, maka kita baca Allahu Akbar takbir intiqalnya gitu. Tetapi kalau imam sudah sujud, sudah sujud misalnya, kita datang Allahu Akbar, jangan baca Allahu Akbar turunnya, diam, langsung sujud, tapi diam, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Itu dia. Jadi imam sudah sujud, kita datang Allahu Akbar, kita mau ikut sujud sama imam kan, imam sedang sujud, begitu Allahu Akbar ihram kita jangan baca apa-apa. Langsung ikut sujud, diam, jangan Allahu Akbar, tidak boleh. Langsung sujud, diam. Ya. Nggih, silakan. Ada kalau imam sama jamaah lain sudah sujud, kemudian sebaiknya kita apakah langsung kita ikut sujud atau menunggu imam jamaah itu berdiri sempurna baru kita ngikuti kalau kaitan dengan berkurangnya perhitungan per rakaat nih perbuatan nih. Jadi kalau sudah imam sedang sujud kita datang sebaiknya kita ikut sujud setelah kita takbir ikut imam. Jangan tunggu lagi ambil rakaat lagi gitu. Karena apa? Enggak salah sih, cuma kurang pahala kita ikut imam berjamaah gitu loh. Kan kita berjamaahnya kurang sama imam kan. Sah sholatnya, cuma dia kurang pahala jamaah, nilai jamaahnya. Berarti ada yang ketinggalan, enggak dapat sujudnya itu kan pahala jamaahnya penting. Iya. itu dia. Oke, jelas Niki? Ya, itu dia. Ya. Baru itu yang pertama. Tadi kasus adalah kalau imam sudah enggak ruku, kita ikut ruku sendiri itu enggak boleh. Nah, itu hukumnya batal sholat kita kan gitu caranya. Tapi berkembang ke pertanyaan berikutnya pada waktu itu adalah kemarin bagaimana kalau kelolosan makmum ini masbuk Allahu Akbar dia baca kabiran atau doa iftitah, ini yang menjadi masalah besar ini. Kelolosan mungkin dia tahu tapi kelolosan misalnya kan dia ya iya. Iya. Berarti kelolosan baca, yang seharusnya tidak begitu kan? Seharusnya begitu datang dia masbuk langsung baca Fatihah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia baca
kabirang kan, doa iftitah misalnya, ini yang jadi masalah ini. Jadi kalau umpamanya dia imam ini makmum ini datang belakangan, bacalah kabirang, baru dia kabirang walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila atau apa yang rukulah imam. Nah, ini bagaimana? Kan itu persoalannya. Ini bagaimana kalau yang begini ini makmum ini tidak boleh ikut ruku. Nah, ini lain ceritanya. Tak boleh ikut ruku. Ya, karena baca kabirang tuh mau diam kayak mau apa gitu, bengong misalnya, enggak dia baca apa-apa, enggak boleh ikut ruku. Lalu mau apa? Kan itu pertanyaannya. Lalu mau apa? Nah ini yang pertanyaan masalah besar. Nah orang ini ketika taruhlah misalnya dia baca kabirang itu kan doa itu kan medial Allahu Akbar, bukan kabirang mulainya. Tadi doa kita itu mulai bacaannya adalah mulai dari Allahu Akbar kabira, bukan kabirang mulainya Allahu Akbar kabirang walhamdulillah seterusnya kan gitu. Nah, kalau umpamanya itu yang terjadi, maka makmum ini tidak boleh ikut ruku. Ya, terus mau apa? Kan ini pertanyaannya. Mau apa? Dia wajib membaca Fatihah sekurang-kurangnya sepanjang bacaan doa iftitah tadi yang sudah dia baca. Ya, sekurang-kurangnya bisa lebih. Contoh misalnya begini. Yang coba menganalisa itu. Allahu Akbar itu hurufnya 8. Kabirang walhamdulillah katsira itu hurufnya 20, kurang lebih lah. 20. 8 tambah 20 28. Wa subhanallahi bukratan wa asila itu hurufnya 18. Berarti 46 total 46. Kalau sampai di situ imam ruku, dia kan tidak boleh ruku. Apa yang dibaca? Fatihah. Fatihah yang kira-kira hurufnya sekurang-kurangnya 46 banyaknya. Sampai mana? Nah, sudah yang jawab. Jadi bismillahirrahmanirrahim 19. Alhamdulillahirabbil alamin kira-kira itu 19. Nah, sudah 38 kan? Ar-Rahmanir-Rahim 13. Berapa? 52. Nah, itu sudah lebih banyak daripada bacaan yang tadi yang sampai dengan wasilah. Itu loh. Baru boleh ruku. Nah, itu dia. Itu boleh ruku. Kalau umpamanya dia ruku sebelum selesai cukup yang tadi itu sampai ukuran segitu tuh apa maksudnya batal sholatnya ini dia. Bukan lebih beda, jangan baca. Bukan lebih baik, jangan dibaca. Iya, makanya tidak dapat rakaat dia, makanya harus dia nambah 10 rakaat lagi. Iya, artinya jangan baca sama sekali yang namanya doa iftitah, auzubillah juga jangan dibaca gitu. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini sepele tapi penting gitu. Iya, sepele tapi penting yang begini ini gitu. Ketika kita salah sendiri itu. Ya, Quran kita sendiri yang tahu. Ya. Iya, makanya jangan baca kabirang. Ya itu jangan sama sekali baca. Iya, itu jelas nih. Nah ini penting, sepele tapi penting gitu. Sangat penting gitu. Itu ilmunya. Itu ilmu salatnya seperti itu. Kalau kita salah ya salah sendiri kita. Iya. Kalau kita salah sendiri, ya kita karena hukumnya batal salat kita kan. Kita anggap itu sah. Ya mungkin karena kita tidak tahu. Cuma masalah seperti tadi. Yuk kamu sudah batal sholatmu dulu. Kenapa kamu? Saya tidak tahu. Nah itu yang tadi itu. Ya pertanyaan tidak tahu itu yang jadi persoalan. Jelas Niki? Nah itu dia menarik. Walaupun sedikit apa yang begini lumayan menarik gitu ilmu sholat. Ya ini penting. Ya, karena setiap hari pekerjaan kita lakukan. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma.
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.